Video ini merupakan video pembacaan buku yang berjudul Cinta Itu Bangsat, karya Sang Hyang Mugni Pancaniti. Kami menganjurkan Anda untuk memiliki buku aslinya, baik dari toko buku atau toko buku online langganan Anda. Kami akan membersamai Anda menjelajahi isi buku ini. Sebelum lanjut, kami menyarankan agar Anda mencari tempat yang nyaman dan menggunakan earphone, juga beberapa cemilan kesukaan Anda. Terima kasih. Cinta Itu Bangsat, tentang lelaki yang bercerita pada kekasihnya yang telah mati. Sang Hyang Mugni Pancaniti. Sang Hyang Mugni Pancaniti adalah tukang buku yang menyamar jadi penulis. Terlahir di Bandung tanggal 4 Maret 1990. Ia pernah mondok di pesantren Al-Falah Cicalengka dan Al-Musaddadiyah di Garut. Pendidikan S1 dan S2 mengambil konsentrasi komunikasi penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ketika sekolah pasca sarjana dan memasuki semester 16, ia memutuskan untuk menolak lulus. Dalam kesibukannya menjaga toko buku Kebul dan akun jualan online-nya di Instagram @kebulbuku, dia telah merampungkan 5 karya tulis. Perpustakaan Kelamin, Buku dan Kelamin dalam Pertaruhan, yang diterbitkan oleh Semesta Institute pada tahun 2016. Perpustakaan Dua Kelamin, Buku dan Dendam yang Tak Terbalas, yang diterbitkan oleh Semesta Institute pada tahun 2019. Tahun Tanpa Tuhan, sebuah novel yang diterbitkan oleh Paku 2019. Toilet dan Wahyu, catatan-catatan tak suci yang diterbitkan oleh Paku pada tahun 2019. Cinta Itu Bangsat, sebuah memoir kebencian yang diterbitkan oleh Paku pada tahun 2020. Sekarang ia sedang menulis episode terakhir dari buku Perpustakaan Kelamin 1 dan 2 dengan judul Akhir Perpustakaan Kelamin. Sayang, kamu hanya kehilangan kelamin, bukan hidup. Cinta Itu Bangsat, tentang lelaki yang bercerita pada kekasihnya yang telah mati. Sang Hyang Mugni Pancaniti. Ku persembahkan untuk Bapak dan 2 guruku tercinta, Kiai Haji Ahmad Syahid dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jatuh cinta pada cinta, sebuah permulaan. Gandari, sudah 10 tahun kau pergi, diambil Dia yang maha memiliki. Hidup tanpa kehadiranmu membuatku tersiksa dan nyaris mati. Hari ini, jasad kita tidak lagi bertemu, bersalaman, atau berbincang tentang hidup dan cinta. Tapi percayalah, kita teramat dekat. Sedekat kaki dan langkahnya, sedekat telinga dan pendengarannya, sedekat tangan dan pengubahnya, sedekat hidung dan penciumannya, sedekat mata dan penglihatannya, sedekat mulut dan suaranya, juga sedekat jantung dan degupnya, sedekat darah dan alirannya. Gandari, saat kau masih ada, kau memintaku menulis tentang diriku sendiri, tentang apa yang kualami, juga tentang apa yang bagiku paling bermakna dalam hidup ini. Sebab kau selalu percaya, cara paling terhormat untuk mengungkapkan perasaan adalah melalui bahasa tulisan. Permintaanmu itu baru bisa kutunaikan hari ini, dan sekarang di hadapan pusaramu akan kubaca apa yang telah kutuliskan 5 tahun lamanya.
Denganmu, Gandari, aku ingin berbincang tentang dosa, tentang kebencian dan cacian, kemudian berakhir jadi cinta dan kerinduan. Gandari, bagiku kini, kematianmu bukan tanda bahwa kau lenyap, namun hanya menjadikanmu tak terlihat, menjadikanmu gaib, dan tentu kegaibanmu ada di bawah kemahagaiban Tuhan. Jika meminjam pikiran Syekh Siti Jenar adalah sebuah kesalahan besar, jika aku berharap menyentuh yang maha gaib, tapi menyentuh kegaibanmu manusia saja aku tak sudi. Akhirnya kuputuskan melalui perbincangan ini, aku hendak melakukan silaturahmi ruhi bersamamu. Mungkin alammu dan alamku berbeda, tapi bukankah tetap berada di bawah kendali yang maha cinta? Gandari, sebagaimana orang lain, hidupku diberkati oleh cinta. Cinta yang tak sekedar mencipratkan bahagia, tapi juga luka. Cinta yang tak hanya menitipkan tawa, tapi juga menyelipkan air mata. Menghadapi itu semua, aku selalu menzikirkan apa yang pernah kita ikrarkan. Kita adalah orang yang jatuh cinta pada cinta. Akan kita lumat segala pesona dan deritanya, sebab cinta itu bangsat. Ia bajingan, rampok, keparat busuk, sekaligus ilahi. Gandari, sebelum aku khatamkan semua kisahku ini, maka semua komentar, kemarahan, gugatan, atau rasa ketidakberatanmu tak aku inginkan. Oh ya, Gandari, sebagai selingan, ketika ku bacakan cerita hidupku dengan orang lain, akan ku baca juga pengalamanku ketika masih bersamamu. Karena hanya dengan cara ini, aku bisa mengenalmu dengan lebih dalam, mengingat hubungan cinta kita yang dipenuhi pertanyaan dan perdebatan. Baiklah, Gandari, di tempatmu hari ini, kau cukup mencari tempat yang jauh dari riuh. Duduklah dengan tenang di sana, lalu dengarkanlah apa yang kutulis ini. Permainan itu bernama judi. Bagian 1. Gandari, ketika masih kecil aku hidup dalam sebuah keluarga yang sederhana. Rumahku terletak di Jalan Garuda Hilir, Kota Bandung. Ibuku adalah guru agama di sebuah sekolah dasar, dan bapakku merupakan ustadz tempat banyak orang bertanya mengenai hidup dan agama. Harus kukatakan padamu, ibu dan bapakku sangatlah dihormati oleh banyak orang di tempatku tinggal. Gandari, dalam kesehariannya dan kesunyiannya, bapakku, termasuk ibuku, adalah seorang salik dalam tarekat At-Tijaniyah. Rumah kami sering didatangi para salik At-Tijani yang lain untuk membaca sholawat fatih secara berjamaah dan berbincang mengenai ajaran tasawuf. Diam-diam aku sering menguping pembicaraan mereka, merekamnya dalam benak, meski tak mudah dimengerti olehku yang masih kanak-kanak. Tapi Gandari, aku sangat hafal runtutan sanad bapakku dalam berguru tarekat At-Tijaniyah, yakni Kiai Haji Muhammad Su'aib, Kiai Haji Sujatma Al-Ismail, Kiai Haji Usman Domiri, Syekh Ali Thayyib, Syekh Muhammad Al-Ghala, Syekh Al-Fahasim, Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, kemudian berujung di Hadratur Rasulullah Muhammad SAW. Gandari, tahun 1998. Waktu berumur 8 tahun, seperti anak-anak lainnya, aku mengaji ke masjid, bermain bola, bermain kerambol, bermain petak umpet, bermain kelereng, bermain layang-layang, atau mencipta mobil-mobilan yang bahannya terbuat dari kardus kecil, sendal jepit, tutup botol, dan kulit jeruk bali. Aku bersyukur pernah mengalami permainan yang menuntut kreativitas itu. Entah di zaman anakku nanti, mungkin dia akan ikut tenggelam dalam permainan-permainan berbahan dasar mesin yang tak mengajarkan apapun selain kecepatan dan ketidaksabaran.
Gandari, selain permainan-permainan yang kusebutkan tadi, ada sebuah permainan yang tidak mampu kulepaskan dalam keseharian. Sebuah permainan yang menghasilkan sekaligus menghabiskan uang, yaitu bernama judi. Ya, mungkin ini sedikit edan. Seorang anak yang berumur 8 tahun telah ikut andil dalam permainan yang dilarang agama dan negara kita ini. Hampir setiap hari, aku duduk bersila sambil memegang kartu remi. Dengan uang bertumpuk di depanku, dengan kartu remi ini, aku bisa bermain QQ, samyong, bahkan capcah. Sebuah permainan kartu remi yang paling sulit dan rumit. Gandari, jika sebuah kartu remi digunakan dalam permainan QQ, babandaran, samyong, atau cekihan, seorang pemain hanya mengandalkan keberuntungan dari hasil kocokan. Dia cukup buka kartu, memiritnya, dan tinggal diadukan dengan kartu milik lawannya. Tapi capcah, Gandari, meskipun 13 kartu yang kupegang amat bagus, namun jika tidak pandai menatanya, merekayasanya, dan mengotak-ngatiknya jadi sebuah susunan yang utuh, aku bisa saja kalah karena menyusunnya salah. Pun sebaliknya, kalaupun kartu yang kudapat jelek, aku bisa keluar sebagai pemenang karena daya kreatif dan keahlian yang kumiliki. Gandari, yang lebih gila lagi, aku tidak suka berjudi dengan anak-anak seumuranku, tapi dengan para orang tua yang sudah punya anak dan cucu. Mungkin usiaku dan usia mereka berbeda sangat jauh, tapi dalam urusan keahlian dan kelihayan berjudi, aku tidak bisa disepelekan. Dari sinilah aku diberi gelar oleh lawan-lawanku sebagai pangeran judi, di mana waktu itu sedang musim sekali film Good of Gamblers atau Dewa Judi. Gandari, tak jarang saat aku bermain judi, aku disindir lawan mainku dengan ucapan, bapaknya ustad, ibunya guru, tapi anaknya jadi tukang judi. Mereka mengejekku, mereka menertawakanku, tapi aku abai dan tidak merasa sakit hati. Yang kupikirkan adalah, dari judi ini aku bisa dapatkan banyak uang, tak peduli dengan sebuah kehormatan. Kau pernah bilang, Gandari, bahwa dalam benak anak kecil, patokan hidup bukanlah baik dan benar, halal dan haram, tapi senang dan tidak senang. Dan aku memang senang judi, tapi aku senantiasa berharap bapak dan ibuku tidak akan mengetahui tentang kebiasaanku ini, karena jika mereka tahu, pasti akan marah dan malu. Mampuslah aku. Gandari, permainan judi yang kulakukan tidak hanya melalui kartu remi, tapi juga saat bermain sepak bola di lapangan. Jika teman-temanku mengajak bermain bola, aku tak pernah mau jika tidak pakai uang. Harus ada unsur perjudian di sana. Yang kalah harus bayar, biar sepak bolaku tak hanya menghasilkan sehat dan keringat, tapi juga uang. Bahkan ketika bermain bola dalam game PlayStation, perjudian itu tak pernah hilang. Gandari, biar kau tak hanya tahu mengenai kitab kuning dan buku-buku, akan ku beritahu cara bermainnya. Aku ajak beberapa kawanku bermain game sepak bola Winning Eleven 4. Lalu masing-masing memilih sebuah tim. Tapi bukan kami yang memainkannya, melainkan komputer yang telah diatur oleh mesin game PlayStation. Kami hanya cukup melihat dan melakukan sebuah taruhan. Jika tim sepak bola yang kami pilih menang, maka dialah yang dapat uang. Seperti halnya salat 5 waktu, berjudi adalah rutinitas yang tak bisa kutinggalkan. Gandari, aku dan kamu pernah berhenti di dekat sebuah taman baca. Di terasnya selain ada anak-anak yang membaca buku, ada pula anak-anak yang sedang menikmati permainan yang juga kita nikmati di sana masa kecil dulu. Bermain kelereng, loncat tinggi, main monopoli atau kobak. Di antara mereka ada tawa yang meledak, juga riang yang berhamburan. Sedang di dadamu, seperti ada sepi yang menyeruak. Kemudian sepi itu menjebol palung matamu, kemudian mewujud menjadi air mata. Gandari, kenapa kamu menangis macam itu? Tanyaku sambil mengusap air mata yang bergulir dari kedua kelopakmu. Tanya itu dijawabmu. Semakin dewasa, hidupku semakin serius. Semakin sulit menemukan perasaan riang seperti yang menggenggam dada anak-anak itu. Aku ingin sekali kembali menjadi anak-anak.
memiliki kebahagiaan yang secara langsung diberikan Tuhan.